Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita hari ini ada dalam berkat Tuhan yang sempurna. Dan kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna sepanjang hari ini. Dan renungan kita hari ini ialah tentang masalah hati. Hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah sentral kehidupan. Hati adalah jantung kehidupan. Jika hati kita baik, maka perbuatan kita pun akan baik. Dan buah-buah dalam kehidupan kita pun akan baik. Tapi jika hati kita tidak baik, maka perbuatan kita pun akan mengikutinya. Dan buah-buahnya pun sama seperti hati kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini ialah Yakobus 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu Saudara, hati adalah sentral kehidupan. Ketika hati mulai berbelok, ketika hati kita mulai bercabang, ketika hati kita mulai mendua, orang yang mendua hati adalah orang yang telah bercabang hati, yang tadinya hatinya tertuju kepada Tuhan, yang tadinya hatinya tertuju kepada Kristus, tadinya hatinya tertuju kepada firman Tuhan, tertuju kepada kasih Kristus, penyertaan Tuhan. Ketika ada hal-hal yang membuat perjalanannya seperti terasa berat, seperti terasa tidak bergerak atau mengalami kemunduran, lalu mulai mata hatinya memandang kepada dunia, lalu hatinya mulai berbelok mengingini dunia itu, maka dia akan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkompromi dengan dosa. Untuk mendapatkan keinginan itu, di dalam dunia itu juga ada namanya jalur cepat, jalan pintas, shortcut. Bapak Ibu Saudara, orang yang mendua hati adalah orang yang telah bergeser hatinya kepada dunia. Ketika hati bergeser kepada dunia, maka perbuatan kita pun akan mengikutinya. Sedangkan dunia ini mengarah kepada kebinasaan dan ujungnya ialah maut. Dunia memberikan kenikmatan, dunia memberikan jalan cepat, tapi ujungnya ialah maut. Itu sebabnya Yakobus berkata, bagi orang yang sudah berbelok hatinya, bercabang hatinya, hatinya sudah mengarah kepada dunia, hidup di dalam dunia, hidup dengan cara-cara dunia, jalan-jalan pintas, yaitu berkompromi dengan dosa, dan nanti ujungnya akan masuk kepada maut. Yakobus mengingatkan supaya berbalik kepada Tuhan, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, memang mengikut Tuhan itu tidak seperti jalan tol atau mulus-mulus saja. Bahkan ketika perjalanan kita mengiring Tuhan, terasa banyak hal-hal yang membuat seolah-olah tidak bergerak, tidak berjalan, bahkan terasa mundur. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ketika keadaan itu kita alami, maka ingatlah, di sana adalah tempat terbaik untuk menunjukkan iman percaya kita kepada Kristus. Ketika hal terjadi, seolah-olah semua seolah berat, tapi hati kita tetap memandang kepada Kristus, iman kita tetap kepada Kristus, perbuatan-perbuatan kita tetap dalam kebenaran. Maka ingatlah, ketika kita bertahan terus dalam hal itu, bertahan dalam firman, bertahan kepada Kristus, maka di sanalah Tuhan melihat iman sejati kita. Di sanalah iman kita ditemukan. Apakah iman saya dan saudara benar-benar sungguh berpegang kepada Tuhan? Jadi kesempatan terbaik ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Daud berkata dia tidak pernah melihat bahwa orang yang benar itu
ya ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan anak cucunya meminta-minta roti. Ya, Daud tidak pernah melihat hal itu. Itu artinya bahwa orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap hatinya terarah kepada Tuhan, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.